Kita senang bisa Halo, Cynthia. Ya. Oke, kita mulai ya. Ini saya bagikan introduction-nya ya. Living in the kingdom of divine will. Hidup di kerajaan, hidup di dalam kerajaan kehendak Allah. Luisa Picaretta, tahun 1865 sampai 1947. Jadi kita belajar melihat bagaimana kita hidup di dalam kerajaan kehendak Allah Bapa. Yesus, Maria, dan Yosef, mereka itu selama kehidupan mereka di bumi ini, mereka adalah hidup dan tinggal di dalam kerajaan kehendak Allah Bapa. Jadi mereka betul-betul melaksanakan semua kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan mereka. Yesus berbicara kepada Luisa Picaretta di tahun 1865 sampai 1947. Jadi penyebab beatifikasi Luisa dibuka pada 20 November 1994. Jadi dari tulisannya itu semua, beatifikasinya dibuka pada 20 November 1994. Jadi dari buku yang saya pelajari, di situ ada diambil sesuatu yang sangat sederhana. Saya harap semuanya bisa menerima dengan baik, karena divine will ini sangat abstrak, sangat susah dimengerti, maka kita belajar untuk menerimanya sedikit demi sedikit dan dicernahkan dengan baik. Jadi ini saya berikan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan sederhana dulu ya, untuk hidup dan berdoa dalam kehendak ilahi, seperti yang diajarkan Yesus kepada hamba Allah-Nya, yaitu Luisa Picaretta. Ini bukan panduan lengkap ya. Nanti di pelajaran berikutnya saya akan berikan yang lebih lengkap. Ini masih sebagai introduction ya. Tetapi diharapkan para pendengar pada malam ini dalam spiritualitas ini menemukan pelajaran sederhana ini, sarana untuk merangkul dan memahami undangan Yesus untuk hidup dalam kerajaan kehendak ilahi. Dengan persetujuan gerejawi, Trani, Italia, 17 Oktober 1997, oleh Uskup Agung Trani Barcletta Carmelo Casati di Bisceglie. Jadi ini sudah diimprimatur oleh uskup di sana. Jadi bahan ini saya ambil dari mereka. Kita mulai dari sedikit demi sedikit. Yesus berkata kepada Luisa, "Berjanjilah untuk setia kepadaku, dan aku akan mencurahkan kepadamu banyak rahmat yang akan membuatmu takjub. Aku memiliki desain yang bagus untukmu. Tetapi hanya jika kamu sesuai dengan kehendakku, aku akan senang menjadikanmu gambar yang sempurna dariku. Kamu harus meniru aku dari kelahiranku sampai kematianku. Jangan ragu untuk berhasil.
karena aku akan mengajari kamu cara melakukannya sedikit demi sedikit. Jadi ini diambil dari buku catatan buku surga volume yang pertama. Jadi di situ Yesus mengajari sedikit demi sedikit kita memulai memahami kehendak Allah. Jadi kita belajar dari Luisa hari ini sedikit demi sedikit. Tujuan karunia kehendak Allah Bapa, kehendak ilahi adalah untuk mengizinkan Tuhan menerima kemuliaan yang sempurna dari seluruh keluarga manusia. Sekali lagi saya ulangi, tujuan dari karunia kehendak ilahi adalah untuk mengizinkan Tuhan menerima kemuliaan yang sempurna dari seluruh keluarga manusia, yaitu dari Adam hingga manusia terakhir yang diciptakan. Sejak dia diciptakan, Adam dapat memberikan kembali cinta dan kemuliaan yang sempurna kepada Tuhan dalam segala hal. Sepanjang waktu, karena dia memiliki karunia kehendak ilahi. Saat kejatuhan, Adam kehilangan karunia ini. Dan kemudian dapat menyesuaikan diri dengan Tuhan hanya dengan kapasitas kemanusiaannya yang terbatas. Bukan dengan kapasitas kehendak ilahi yang tidak terbatas, yang dia nikmati sebelumnya. Yesus memberitahu Luisa bahwa ketika dia menciptakan Adam, dia menempatkan kehendak Allah di dalam kehendak manusia Adam. Kehendak Allah tinggal di sana hanya karena Adam menyetujui hal ini. Membiarkan dirinya dijiwai oleh Tuhan dalam segala hal. Pikiran, kata-kata, pandangan, langkah, gerakan, nafas, dan detak jantungnya, dan lain-lain. Karena alasan ini, semua tindakan Adam adalah dari perintah ilahi. Karena dia setuju untuk membiarkan keilahian melakukan segala sesuatu di dalam dirinya. Karena keilahian melakukan segala sesuatu di dalam dirinya, maka tindakan Adam sempurna. Dengan demikian, memberikan kemuliaan yang sempurna dan korespondensi cinta yang sempurna kepada penciptanya. Ini tidak berarti kurangnya kehendak bebas di pihak Adam. Sebaliknya, Adam terus-menerus menyetujui untuk memberikan keilahian kebebasan untuk beroperasi dalam dirinya dengan cara ini. Kehendak manusia disajikan oleh Yesus sebagai gelas kosong di mana air kehendak ilahi berada. Ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjadi kondisi permanen manusia. Kehendak manusia tidak diciptakan untuk dipisahkan dari kehendak ilahi. Ingat ya, kehendak manusia tidak diciptakan
untuk dipisahkan dari kehendak ilahi. Hingga kejatuhan, kehendak ilahi bekerja dalam setiap aspek keberadaan Adam. Dengan karunia kehendak bebas, Adam dapat mengosongkan dirinya kapan saja dari kapasitas ilahi untuk memuliakan Tuhan dengan sempurna. Bahkan, dia mengosongkan diri dari karunia ini ketika dia mengambil buah terlarang. Ini tidak berarti bahwa Adam dijadikan ilahi. Dia selalu makhluk. Tetapi makhluk yang setuju untuk membiarkan Sang Pencipta menghidupkannya dalam setiap tindakan kehidupan. Para orang suci dan karunia kehendak Allah Bapa. Jadi kehidupan orang suci ya seperti yang akan kita alami sendiri, bagaimana kita menerima kehendak Allah Bapa dalam hidup kita. Tadi itu adalah contoh yang diberikan, tulisan yang diberikan Luisa kepada kita semua untuk kita mengerti Tuhan menciptakan Adam dari awal adalah dengan kebebasan. Sehingga dia bisa menerima kehendak ilahi, menyetujuinya untuk hidup di dalam setiap tindakan, di dalam setiap perbuatan, di dalam segala-galanya. Jadi itu sangat luar biasa, indah, dan itu yang akan kita praktekkan nanti di dalam pelajaran-pelajaran berikut dalam kehidupan kita. Ini contoh dari para orang suci dan karunia kehendak ilahi. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, tetapi bukankah orang-orang kudus memiliki karunia kehendak ilahi? Jawabannya adalah tidak. Sampai sekarang, orang-orang kudus hanya mampu menyelaraskan diri mereka dengan kehendak Tuhan, yaitu ketika mereka menjadi lebih sadar akan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan dan bagaimana Dia, Tuhan, ingin mereka berada dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berhubungan sebaik mungkin dengan kehendak-Nya, kehendak Allah Bapa ya. Namun, karunia kehendak ilahi bukan hanya tentang melakukan kehendak Tuhan, tetapi memiliki kehendak Tuhan, yaitu membiarkan Tuhan melaksanakan kehendak-Nya sendiri, dirinya di dalam diri kita semua, melalui persetujuan kita. Inilah yang dilakukan Adam sampai kejatuhan. Dan apa yang Yesus lakukan dalam kemanusiaannya sepanjang hidupnya selama di bumi. Yesus menunjukkan bahwa Luisa yang menerima karunia kehendak ilahi pada tanggal 8 September 1889 menandai dimulainya era kerajaan kehendak ilahi di bumi. Hadiah ini sekarang tersedia untuk kita semua. Bagaimana karunia ini dimuatkan dalam kitab suci? Nubuatan Alkitabiah pertama dapat ditemukan dalam Kejadian bab 3 ayat 15. Nubuat ini diucapkan oleh Tuhan kepada setan. Allah menubuatkan kedatangan penebus di masa depan, yaitu Mesias.
orang-orang Yahudi berdoa untuk pemenuhan nubuat ini dan Yesus datang. Sebelum meninggalkan bumi, Yesus memberikan nubuat lain yang dia tempatkan dalam satu doa yang dia ajarkan kepada kita, yaitu Bapa kami. Nubuatnya adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan kata lain, sama seperti orang-orang kudus di surga memiliki kehendak ilahi yang memuliakan Tuhan dengan sempurna dan sesuai dengan kasih-Nya. Demikian pula generasi-generasi Kristen kita semua saat ini di bumi telah berdoa agar kehendak yang sama ini dapat dinikmati di bumi sebagaimana adanya di surga. Jadi kita berdoa untuk kembalinya kapasitas asli kita untuk secara sempurna sesuai dengan pencipta kita. Dan inilah mengapa Yesus memberi subjudul tulisan ini. Penarikan kembali makhluk itu pada tatanan, tempat, dan tujuan yang untuknya makhluk itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi penarikan kembali ya, makhluk kepada tatanan, tempat, dan tujuan untuknya makhluk itu diciptakan oleh Tuhan. Trinitas dan kehendak Allah. 3 pribadi dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masing-masing tidak memiliki kehendak terpisah yang menyetui keinginan satu sama lain. Sebaliknya, 3 pribadi dari Trinitas memiliki kehendak ilahi yang sama. Inilah sebabnya mengapa hanya ada kesepakatan, kedamaian, harmoni, dan lain-lain di antara mereka. Dengan kekuatan dari satu kehendak ilahi Bapa, mampu mengarahkan semua kasih-Nya yang tak terbatas kepada putranya. Dan dengan kekuatan yang sama, dari satu kehendak ilahi yang sama, Sang Putra dapat dengan sempurna mengembalikan cinta tak terbatas yang sama ini kepada Bapa. Kehendak ilahi yang sama inilah yang awalnya dimiliki Adam di Taman Eden sebelum kejatuhannya. Dan yang juga dimiliki Yesus dalam kemanusiaannya sepanjang hidupnya di bumi. Dengan demikian, Adam dapat menyesuaikan diri dengan kasih Allah seperti halnya Yesus sendiri. Orang dapat mengatakan bahwa putra yang tidak diciptakan, yaitu Yesus, dan putra yang diciptakan, yaitu Adam, dapat secara sempurna bersesuaian dengan Bapa dengan kekuatan kehendak ilahi yang sama yang mereka berdua miliki. Doa Yesus dalam Yohanes bab 17. Doa Yesus ini adalah doa rangkap 3. Dia berdoa pertama untuk dirinya sendiri, kemudian untuk murid-muridnya, dan akhirnya untuk semua murid masa depan, yaitu kita semua ya. Di bagian akhir doanya Yesus membuat permintaan Bapa ini, supaya mereka menjadi satu dengan aku, sama seperti aku, Bapa, dan engkau adalah satu.
Jadi kita semua sudah ada satu dalam kehendak ilahi. Itu doa Yesus yang terakhir sebelum Dia sebelum Ia wafat. Seperti yang telah kita pelajari, Trinitas bukan hanya teman baik yang setuju satu sama lain, tetapi satu dalam kehendak ilahi. Jadi, bagi setiap murid untuk menjadi satu dengan Yesus, dengan cara yang sama seperti Yesus adalah satu dengan Bapa, akan membutuhkan murid untuk juga memiliki satu kehendak ilahi yang sama seperti Yesus dan Bapa. Dan inilah yang Yesus doakan pada malam sebelum Dia wafat. Cara menerima karunia kehendak ilahi. Untuk menerima karunia kehendak ilahi, seseorang membutuhkan keinginan untuk menerimanya dan memutuskan untuk tidak lagi memberi kehidupan pada kehendak manusia sendiri. Yesus berkata, "Kamu tidak membutuhkan jalan atau pintu atau kunci untuk masuk ke dalam kehendak ilahiku. Untuk memasuki, makhluk perlu tetapi menghapus kerikil dari keinginan mereka sendiri." Sekali lagi saya ulangi, untuk memasuki, makhluk perlu tetapi untuk menghapus kerikil dari keinginan mereka sendiri. Jiwa hanya memiliki keinginan itu dan semuanya selesai. Kehendakku mengambil alih semua pekerjaan. Dari jilid 12, 16 Februari tahun 1921. Penting untuk diingat bahwa setelah menginginkan karunia itu, setelah memutuskan untuk mengorbankan kehendaknya sendiri, bahwa Yesuslah yang melakukan semua pekerjaan itu. Hanya Yesus yang dapat melakukan tindakan ilahi. Kita selalu tetap sebagai makhluk, berserah pada kehendaknya yang paling suci. Sampai di sini kira-kira oke nggak semuanya? Lanjut Bu Cynthia. Lanjut ya. Kita lanjut dengan aturan emas. Kita menginginkannya dan Yesus melakukan semua pekerjaan. Pelajaran hidup. Lupa diri. Sejak saat pertama jiwa memutuskan untuk memeluk dalam kehendak ilahi, dia harus belajar melupakan dirinya sendiri. Yesus berkata bahwa hanya ada satu cara untuk mencapai ini, dan itu harus dipraktekkan selama sisa hidup kita semua. Jadi selama hidup ini Yesus berkata kepada Luisa ya, Yesus berkata hanya ada satu cara untuk mencapai ini, dan itu harus dipraktikkan selama hidup Anda. Putriku, agar jiwa dapat melupakan dirinya sendiri, semua yang dia lakukan atau harus dilakukan seolah-olah aku ingin melakukannya di dalam dirinya. Jika dia berdoa, dia harus mengatakan, Yesus yang ingin berdoa. Dan saya berdoa bersama-sama dengannya. Jika dia bekerja, Yesus yang ingin bekerja.
adalah Yesus yang ingin berjalan. Yesus yang ingin makan, yang ingin tidur, yang ingin bangun, yang ingin menikmati dirinya sendiri. Dan itu harus seperti itu dalam segala hal selama sisa hidupnya, tidak termasuk kesalahan. Hanya dengan cara ini, jiwa dapat melupakan dirinya sendiri, karena dia tidak hanya akan melakukan segalanya karena aku menginginkannya, tetapi karena aku ingin melakukannya. Dia akan membutuhkan aku. Volume 11, 14 Agustus 1912. Jadi ini Yesus berbicara kepada Luisa. Semuanya sekarang harus dilakukan dengan mengacu pada Yesus, karena dialah yang melakukan segala sesuatu di dalam diri kita, kecuali kesalahan, yaitu dosa. Pertanyaan sekarang, bagaimana jika saya berdosa? Jika kita berdosa, kita akan kehilangan karunia kehendak ilahi. Ini karena kita jelas tidak dapat membuat Yesus berdosa. Jika kita melakukan tindakan penyesalan yang tulus, maka kita dapat meminta Yesus untuk mengembalikan karunia itu kepada kita. Dan Dia akan melakukannya. Yesus sangat merindukan kita untuk selalu memiliki karunia ini, sehingga Dia dengan senang hati mengembalikan hadiah kepada kita semua. Hanya melalui kita memiliki karunia inilah, Yesus dapat memastikan kembalinya kasih dan kemuliaan yang sempurna kepada Bapa dari dalam diri makhluk kita sendiri. Jika dosa kita bersifat serius, dosa berat, maka pertama-tama kita harus pergi ke sakramen tobat dan kemudian meminta Yesus untuk mengembalikan karunia itu kepada kita. Jadi di sini sakramen tobat ada hubungannya dengan kerahiman ilahi. Jadi kerahiman kehendak Allah ada hubungan yang dekat sekali dengan kerahiman ilahi. Berdoa, kita masih lanjut atau kita berhenti dulu? Karena ini ada lagi berdoa dalam kehendak ilahi. Mungkin saya lanjut sedikit lagi ya. Berdoa dalam kehendak ilahi. Untuk berdoa dalam kehendak ilahi, kita harus mengingat instruksi Yesus untuk melupakan diri sendiri. Kita bisa mulai dengan mengatakan, Yesus ingin berdoa, jadi saya berdoa bersamanya. Yesus memberikan pelajaran ini kepada Luisa. Aku ingin mengajarimu cara bagaimana kamu harus bersamaku. Ini sangat penting ya. Pertama, Anda harus masuk ke dalam aku. Ubah dirimu menjadi aku. Ambillah apa yang kamu temukan di dalam aku. Ingatlah bahwa semuanya dicapai dengan aturan emas. Yang tadi, volume 8, tanggal 9 Februari 1908. Kita menginginkannya dan Yesus melakukan semua pekerjaannya. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan berpikir, tetapi berhasrat. Pikiran saja tidak akan berhasil. Ini adalah keinginan hati yang memastikan hidup di kerajaan kehendak ilahi.
berdoa dalam kehendak ilahi yang kedua, pertama-tama kita ingin masuk ke dalam Yesus dan Dia mewujudkannya dengan emas. Dan kemudian kita mengubah diri kita menjadi Dia, juga dibawa oleh aturan emas. Yang tadi ya, aturan emas itu yang kita telah lewati. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, kenakan Kristus. Jadi kita melakukan segala sesuatu sebagai Yesus yang lain. Karena Yesus melakukan segala sesuatu di dalam diri kita, pikiran, kata-kata kita, tindakan, langkah, gerakan napas, detak jantung, semuanya kecuali dosa. Selanjutnya kita mengambil apa yang kita temukan di dalam Yesus. Yesus menjelaskan kepada Luisa di volume 11, 14 Agustus 1912, bahwa ketika dia berada di bumi selama kehidupan tersembunyinya, yaitu sampai usia 30 tahun, ketika pelayanan publiknya dimulai. Dia mengambil ke dalam dirinya semua pikiran, kata-kata, tindakan, segala sesuatu tentang setiap orang, mulai dari Adam hingga orang terakhir yang diciptakan. Dan dia menghidupkan kembali kehidupan setiap orang dalam kehendak ilahinya. Dengan cara ini, ada versi Allah dari kehidupan masing-masing. Mengapa? Karena hanya versi Allah yang dapat memberikan kemuliaan sempurna kepada Tuhan. Upaya manusia kita untuk memuliakan Tuhan, tidak peduli seberapa sucinya kita, akan selalu gagal mencapai kesempurnaan mutlak. Berdoa dalam kehendak ilahi yang ketiga, Yesus tidak segera menawarkan versi ilahi dari hidup kita kepada Bapa, tetapi menangguhkannya di dalam dirinya. Menunggu hari ketika Anda akan datang dan setelah memberikan fiat Anda, yaitu ya Anda, pada karunia kehendak ilahi, kamu akan masuk ke dalam Dia, mengubah diri Anda menjadi Dia, dan mengambil apa yang Anda temukan di dalam Dia. Sekarang Anda dapat menemukan di dalam Yesus versi ilahi dari hidup Anda tergantung di dalam Dia. Ambillah, buatlah milik Anda sendiri dengan aturan emas. Dan persembahkan bersama Yesus kepada Bapa. Anda dapat melakukan ini berulang kali, tidak hanya dengan hidup Anda sendiri, tetapi juga berulang kali dengan kehidupan setiap orang. Yesus ingin Anda melakukan ini untuk kehidupan setiap orang. Jadi ini adalah lanjutannya berdoa dalam kehendak ilahi yang keempat. Saya kira sedikit lagi bisa diselesaikan atau saya stop di sini dulu? Sedikit lagi ya, biar lengkap ya yang keempat ya. Atas berdoa dalam kehendak ilahi yang keempat, atas nama semua orang, karena Yesus menghidupkan kembali kehidupan setiap orang, dari Adam hingga jiwa terakhir yang diciptakan dalam kehendak ilahinya, maka kita juga dapat berdoa, bekerja, berbicara, berjalan, makan, tidur, dan bersenang-senang, dan lain-lain atas nama semua orang. Inilah yang Yesus katakan kepada Luisa, dalam pandanganku, aku mengambil mata semua makhluk, dalam suaraku, kata-kata mereka, dalam gerakanku, mereka di tanganku, pekerjaan mereka di dalam hatiku, kasih sayang dan keinginan mereka di langkah kakiku, dan
dan membuat mereka seperti milikku. Kemanusiaanku memuaskan Bapa. Sekarang, mengapa kamu juga tidak bisa melakukannya? Itu pertanyaan untuk berikutnya. Saya kira saya berhenti dulu di sini karena ini telah menguras banyak sekali pengertian yang cukup mendalam. Terima kasih, Anita. Saya kembalikan ya.